air itu menyebar dari titik pusat ke area sekitarnya. Nah, ini mirip dengan cara potensial berjenjang yang menyebar dari daerah aktif ke daerah inaktif di sepanjang membran plasma. Selanjutnya, apa sih karakteristik utama penyebaran potensial berjenjang itu? Jadi, penyebaran potensial berjenjang itu bersifat lokal, hanya menyebar sejauh beberapa mikrometer dari titik awal dan memudar seiring jarak karena degradasi sinyal akibat resistensi. Jadi, bayangkan sebuah gelombang air yang menyebar ketika kita menjatuhkan batu ke kolam tenang. Nah, dalam tubuh kita, penyebaran potensial berjenjang itu mirip dengan gelombang ini, di mana perubahan lokal pada potensial membran menyebar ke area sekitarnya melalui aliran arus pasif. Untuk analogi gelombang airnya begini. Jadi, ketika potensial berjenjang itu tercipta di satu bagian membran daerah aktif, ia tidak tinggal diam. Nah, melalui aliran arus pasif, potensial ini menyebar ke daerah inaktif sekitarnya, menyebabkan depolarisasi lokal di area baru. Lalu, untuk karakteristik penyebarannya begini. Jadi, penyebaran potensial berjenjang itu bersifat lokal, artinya hanya menyebar sejauh beberapa mikrometer dari titik awal. Nah, sinyal ini memudar seiring jarak karena degradasi sinyal akibat resistensi bahan tempat arus mengalir. Kemudian, ada studi kasus pertama tentang neuropati aksonal, yaitu ketika gelombang tidak bisa menyebar, semacam ada sinyal yang mati di tengah jalan. Jadi, ada seorang pasien dengan defisiensi vitamin B12 yang mengeluh kesemutan di tangan dan kaki, bukan karena saraf terputus, tapi karena akson kehilangan mielin dan mengalami degenerasi aksonal. Di tingkat sel, aliran arus pasifnya terganggu, sehingga muncullah konflik baru bahwa tanpa mielin akan terjadi resistensi aksoplasma, cairan intrasel yang meningkat, sehingga kebocoran arus keluar meningkat karena tidak ada isolasi. Akibatnya, potensial berjenjang tidak bisa menyebar jauh. Ia memudar dalam 10 mikrometer, normalnya 1-2 mm di akson bermielin. Ujung-ujungnya, neuron sensoriknya tidak bisa mencapai zona pemicu potensial aksi di akson hilok. Hasil akhir, akibatnya tidak ada sinyal yang mencapai otak, meski reseptor kulit bekerja sempurna. Solusinya apa? Bisa dengan suplementasi B12, hentikan progresi. Bisa juga dengan rehabilitasi sensorik, latih otak menggunakan sinyal yang tersisa. Dalam 3-6 bulan, fungsinya membaik jika kerusakan belum permanen. Nilai tambah dan insight-nya kita semakin bertambah, teman-teman. Ilmu kita semakin luas bahwa arus pasif itu bukan fenomena pasif. Ia adalah aliran informasi yang rentan terhadap hambatan stimulus